Salam jumpa kembali, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin. Edisi hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan Injil, marilah sejenak kita merenungkan tema hari ini yang diberi judul Bersatu dalam Kasih Tuhan. Dalam doa Yesus pada perjamuan malam terakhir, Yesus menginginkan agar para murid-Nya bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Bapa bersatu dengannya dan Dia bersatu dengan Bapanya. Seperti yang dituliskan pada ayat 20 dan 21. Kasih ini bersumber dari Bapa, maka semua milik Allah, termasuk kita sebagai anak-anak Allah, harus memahami dalamnya makna kasih Allah. Karena kasih-Nya, Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi semua manusia. Yesus menginginkan kita menjadi satu,
karena Allah dan Yesus adalah satu. Itu berarti mempraktikkan kasih yang terjadi antara Allah dan Anak, yaitu kasih yang sama yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Arti menjadi satu yaitu tidak tercerai-berai oleh karena adanya perbedaan, baik itu perbedaan budaya, suku, bahasa, tempat, maupun pola pikir kita masing-masing. Dengan adanya kasih, maka kita diminta untuk mengedepankan kesatuan dan persatuan, sementara pertikaian dan perselisihan kita tinggalkan jauh ke belakang. Walaupun begitu banyak perbedaan yang bisa saja menghalangi kita untuk mengasihi saudara seiman. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah mengedepankan kasih Yesus yang sudah kita alami dan kita bagikan kepada saudara-saudari kita, baik itu keluarga, kerabat, teman, maupun kepada orang yang membenci kita. Marilah kita pancarkan kasih Allah melalui kesatuan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar melaluinya dunia dapat melihat kasih dan kemuliaan-Nya. Kita pasti bisa karena kita bersama dan bersatu di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita satukan hati memohon kepadanya, agar iman kita semakin diteguhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sadarkan dan ajarilah kami untuk selalu mengikuti jalan-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami agar dapat mewartakan dan memancarkan kasih-Mu, serta dapat menjadi saksi-Mu yang setia, sehingga kami dapat hidup bersatu, rukun, dan damai. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami orang yang berdosa ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.